Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023 Bapak Ibu ya. Di sini informasi penting yang akan kami sampaikan kepada rekan-rekan guru sebagaimana terlampir di layar monitor kami. Kabar gembira untuk P1, P2, P3, P4 yang belum resum SSCASN ya. Jadi di sini ada dua info berbeda ya, dari FGP PNS dan tentunya juga dari Kemdikbud ya, terkait dengan nasib pelamar untuk P1, P2, P3 yang belum resume di SSCASN. Baik, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu ya, to the point saja ke informasinya. Sebagaimana kita lihat ya, bahwasanya ketika rekan-rekan guru baik itu terutama bagi P1 ya, yang mendapatkan notif kemarin seperti ini, mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Ini ditandakan berarti Bapak Ibu tidak resum ya. Berarti ini tidak resum. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak resum, berarti secara otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan status TP atau status tidak mendapatkan penempatan. Nah, bagaimana kelanjutan nasib bagi pelamar di P1, P2, P3 yang TP tidak mendapatkan penempatan? Tentunya nasibnya itu bergantung lagi di P3K Guru 2023, tentunya dengan regulasi dan aturan terbaru. Tapi sekali lagi catatan yang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwa untuk status pelamar prioritas untuk guru honorer yang terdata di Dapodik itu sudah terkunci di database Kemendikbudristek. Tentunya ini sedikit memberikan jaminan sih sebenarnya ya kepada untuk pelamar prioritas. Mudah-mudahan nantinya di P3K Guru tahun 2023 itu kembali menjadi semacam prioritas utama. Logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi rekan-rekan sekalian. Di sini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa apakah guru honorer yang tidak resume itu bisa mengajukan sanggah? Nah, kemarin ada yang bertanya ya seperti itu, apakah guru honorer yang tidak resume bisa mengajukan sanggah? Jawabannya tidak bisa Bapak Ibu ya, jawabannya tidak bisa karena ketika Bapak Ibu tidak melakukan resume di akhir tahun 2022 kemarin, berarti itu menandakan bahwasanya Bapak Ibu itu bukan peserta ya, bukan peserta dalam kategori yang akan melihat pengumuman, bukan peserta P3K Guru 2022 karena Bapak Ibu tidak melakukan resume. Nah, jadi perlu Bapak Ibu ketahui ada 7 poin penting ya terkait dengan sanggah kemarin. Yang pertama itu adalah sanggah untuk yang merasa terzolimi atau istilahnya human error ya. Nah, ini yang pertama tujuan daripada sanggah atau tujuannya kita melakukan sanggah. Apabila kita setelah melihat pengumuman itu merasa terzolimi, ada semacam human error. Kemudian lakukan sanggah dan lampirkan data aku berhak ya. Sanggah dikonfirmasi dengan bukti fisik ya. Jadi sanggah itu harus dikonfirmasi dengan bukti fisik ya. Ada bukti yang membuktikan bahwa sanggah yang Bapak Ibu lakukan itu ada alasannya. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian yang keempat, kadang ada yang salah itu karena human error Bapak Ibu, itu sistem ya. Kemudian sanggah hanya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Kenapa saya tidak lulus dan dia lulus? Jadi ingat ya, ingat, sanggah itu hanya untuk diri sendiri. Kalau ada hal-hal yang merugikan Bapak Ibu terkait pengumuman kelulusan P3K Guru, berarti Bapak Ibu berhak untuk melakukan sanggah. Jadi ingat, sanggah itu hanya untuk diri sendiri. Kemudian keenam, saya memiliki serdik tapi kenapa tidak afirmasi? Saya disabilitas tapi kenapa tidak dapat afirmasi? Nah, seperti itulah ya urutan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan sanggah, dan ini yang boleh kita lakukan sanggah, ini yang tidak boleh. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan cermati ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi di sini, Bapak Ibu ya. Ini sudah tadi. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan ya. Di sini untuk tanggal 10-12 Maret kan kemarin itu sudah berakhir ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah melakukan sanggah pada tanggal 10 hingga 12 Maret 2023, yang mana sanggah yang Bapak Ibu lakukan adalah
ada sekitar 6 ya, ada sekitar 6. Apakah afirmasi disabilitas, afirmasi sertifikat pendidik, nilai ujian teknis, nilai ujian mansos ya, sosiokultural manajerial, nilai ujian wawancara, nilai ujian total. Nah, jadi di sini ada alasan sanggap. Nah, ini sudah berakhir Bapak Ibu ya. Jadi mulai hari ini tanggal 13 Maret hingga 19 Maret itu ada jawab sanggah. Nah, siapa yang melakukan jawab sanggah? Tentunya melakukan jawab sanggah itu adalah Panselnas Bapak Ibu ya. Panselnas yang melakukan proses jawab sanggah. Nah, di sini untuk kabar gembira ya bagi pelamar P1, P2, P3, P4 yang belum mendapatkan penempatan, siap-siap saja Bapak Ibu ya, bahwasanya di tahun 2023 ini akan ada pelaksanaan seleksi P3K guru tahun 2023, yang mana sebelum dilaksanakan P3K 2023, pemerintah pusat itu akan melengkapi jumlah formasi P3K jika hingga Maret 2023 formasi yang diajukan pemerintah daerah tidak mencapai 100% ya. Jadi kalau misalkan ada pemerintah daerah yang tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan daerahnya, nantinya pemerintah pusat yang akan melengkapinya. Jadi mudah-mudahan saja terkait dengan persoalan formasi itu terselesaikan nanti di P3K guru tahun 2022-2023. Nah, kemudian kedua adalah Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan itu akan mengatur secara spesifik tentang anggaran gaji dan tunjangan bagi P3K. Kemudian ketiga, dana spesifik untuk pengangkatan P3K hanya akan ditransfer ke Pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi. Jadi menurut saya ini tiga kebijakan logikanya itu adalah betul-betul mewakili kesalahan atau kelemahan-kelemahan di P3K 2021 dan 2022. Dengan merangkum tiga paket kebijakan ini dan ketika diimplementasikan nanti jadi seleksi P3K guru 2023, mudah-mudahan guru honorer itu bisa tuntas nantinya Bapak Ibu ya. Itu yang menjadi harapan kita sih sebenarnya bersama-sama ya, itu yang menjadi harapan utama kita. Nah, kemudian seperti ini Bapak Ibu ya, untuk P3K guru 2023 itu sudah ada datanya di Permenkeu Bapak Ibu ya. Nah, termasuk per instansi ya, per provinsi tentunya Bapak Ibu, ada guru, kemudian tenaga kesehatan, teknis, dan bahkan total anggarannya juga sudah ada. Nah, nantinya di tahun 2023 Kemendikbudristek itu telah menghitung kebutuhan guru Bapak Ibu ya, itu sebesar 662.919 guru P3K. Kami mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan formasi guru sebesar 100% kebutuhan. Jadi kalau misalkan pemerintah daerah itu mengajukan 100% sesuai kebutuhan, makanya nanti di P3K 2023 kalau itu terjadi, maka akan semakin banyak guru-guru honorer baik itu P1, P2, P3 lolos menjadi ASN. Karena nantinya Pemda itu didesak agar memenuhi kebutuhan memenuhi formasi sesuai dengan sebesar 100% kebutuhan. Jadi betul-betul tidak ada timpang tindih lagi nantinya terkait dengan formasi seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, sebagaimana kalau kita perhatikan di sini ya, yang aman kan ini sudah diangkat ya. Nah, yang belum diangkat ini 65.860. Nah, inilah nantinya yang akan coba diperjuangkan oleh Kemendikbudristek di tahun 2023 ya. Mudah-mudahan saja betul-betul direalisasikan dan semakin banyak guru honorer yang bisa menjadi ASN P3K. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian di sini sebagaimana pemaparan dari Prof Nunuk ya, tanggal 26 Januari 2023, di sini dikatakan hari Kamis yang lalu 26 Januari 2023 mengikuti rapat Panselnas di kantor Kemenpan RB membahas seleksi ASN P3K. Nah, di sini dikatakan bahwasanya guru dan nakes itu masih menjadi prioritas. Tahun 2023 adalah batas akhir penempatan melalui seleksi P3K. Semoga semua lancar dan para guru honorer mendapatkan penempatan. Amin ya. Jadi mudah-mudahan saja di tahun 2023, karena tahun 2023 ini sudah dikatakan oleh Prof Nunuk bahwa merupakan batas akhir penempatan. Mudah-mudahan karena ini menjadi batas akhir penempatan melalui seleksi P3K, semoga semuanya lancar ya. Amin ya. Mudah-mudahan semoga semuanya lancar dan nantinya mudah-mudahan para guru honorer itu mendapatkan penempatan. Nah, itu yang menjadi harapan kita bersama. Amin ya. Tentunya ini menjadi kabar gembira ini dari Prof Nunuk ya. Kemudian ada info dari FGP PNS ya, Ibu Hasna. Di sini dikatakan
Untuk P1, P2, P3 yang belum mendapatkan penempatan dan observasi, insya Allah formasi 2023 masih mengutamakan P1, P2, P3. Semoga tidak ada kendala pada saat perekrutan kembali ya. Alhamdulillah ya. Jadi di sini diperjuangkan oleh FGP PNS ya. Jadi FGP PNS memperjuangkan agar nantinya P1, P2, P3 yang belum mendapatkan penempatan dan observasi itu di formasi 2023 nantinya mudah-mudahan kembali menjadi prioritas. Ini tentunya menjadi kabar yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.